Halo guys, gimana kabar kalian? Semoga hari ini kalian dalam keadaan baik-baik saja. Welcome my channel dan selamat datang juga buat kalian yang baru saja mampir ke channel aku. Jangan lupa juga ketik like dan subscribe-nya dan jangan lupa juga notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video dari aku. Oke. Sudah? Dan buat kalian yang sudah like dan subscribe, aku doain semoga hari ini kalian lagi senang dalam keadaan tenang, dan seperti saudara benar. Ya selalu berlinang, tapi tetap menang. Oke guys, di video kali ini aku akan membacakan sebuah cerita pendek horor yang menurut aku paling seram, dan aku ambil dari sebuah situs Google, dan seperti biasa link sudah aku sediakan di kolom deskripsi. Oke, tanpa basa-basi lagi kita lanjut ke listnya. Di cerita yang pertama ada pohon mangga. Gara-gara pohon mangga yang ditebang beberapa hari yang lalu, sopir ayahku, Pak Anwar, jatuh sakit dan meninggal kemarin malam. Papa dan Mama juga sering digangguin waktu tidur. Mbak Sonya yang baru datang sepulang kuliah di luar kota juga mengalami beberapa hal yang mengerikan. Seorang gadis menempel di langit-langit sambil ongkang-ongkang. Mbak Sonya kaget dan langsung membalikkan badan. Saat itu juga gadis itu sudah tidur di sebelahnya dan berbicara, "Kenapa kamu tebang rumahku?" Wow. Oke guys, di cerita ini cukup menakutkan, di mana di sini diceritakan ada sebuah keluarga yang menebang pohon dilakukan oleh seorang supir dari keluarga tersebut, sehingga membuat dia jatuh sakit hingga meninggal kemarin malamnya. Wow. Keluarga ini mungkin tidak mengetahui bahwa pohon itu ada penunggunya atau sesuatu yang memang sangat magis, sehingga keluarga tersebut diganggu hingga papa dan mamanya tidak bisa tertidur dengan pulas. Dan ketika Mbak Sonya, yaitu mungkin anak dari keluarga tersebut, pulang dari kuliah sehingga mengalami beberapa hal yang sangat mengerikan. Pada saat itu dia sedang tertidur, tetapi dia melihat ada sesosok wanita yang sedang merayap di dinding, dan dia pun membalikkan badannya dan melihat wanita itu sudah berada di sebelahnya. Lalu setan itu pun berkata, "Kenapa kamu tebang rumahku?" Wow, mungkin di sini buat pelajaran buat kita semua, jika melakukan hal sesuatu yang besar atau menebang pohon atau melakukan sesuatu, itu alangkah baiknya kita berdoa sesuai kepercayaan kita masing-masing agar terhindar dari hal-hal yang kita tidak inginkan. Oke, next. Selanjutnya di cerita kedua ada tetangga rumahku. Beberapa bulan yang lalu aku susah tidur. Tetangga di samping rumah sering kali menggangguku dengan acara pesta yang dia lakukan dengan para selingkuhannya. Padahal aku sudah memperingatinya berkali-kali agar tidak mengeluarkan suara keras. Tapi wanita janda itu tetap bergeming. Janda? Aku sudah tidak tahan dengan omongan tetangga yang katanya aku adalah seorang janda gatel. Namun, minggu ini aku akhirnya bisa tidur lebih puas setelah aku menggantung lehernya 3 hari yang lalu. Oh my god, jelas sekali bahwa di cerita kedua ini bukan menceritakan sebuah penampakan horor yang berhubungan dengan setan atau hal semacamnya, tetapi di sini jelas diceritakan bahwa seorang gadis yang setiap harinya tidak bisa tertidur pulas karena tetangganya setiap hari
melakukan acara pesta dengan para selingkuhannya. Di sini notif pesta dengan para selingkuhannya. Para selingkuhan. Berarti lebih dari satu. Mau daftar ah? Mungkin ada salah satu kalian yang ingin mendaftar untuk menjadi para selingkuhannya. Tetapi itu sudah tidak bisa berlaku lagi karena janda ini sudah digantung 3 hari setelah dia sudah diperingati berkali-kali oleh gadis itu. Oke guys, yang buat kalian semua, jika kalian mempunyai tetangga, ada hal baiknya kita itu selalu berkoordinasi atau saling bersosialisasi dengan mereka semua agar kita memahami sifat antara satu dengan yang lainnya. Karena di sini tetangga itu tidak selalu mempunyai sifat yang baik. Kadang mereka juga merasa tidak nyaman tentang apa yang harus kita lakukan, dan setidaknya kita bisa untuk selalu bisa memahami antara satu dengan yang lainnya. Karena kita tidak bisa memahami sifat mereka, mungkin saja ini bisa terjadi kepada siapapun. Alangkah baiknya kita mempelajari tetangga kita masing-masing. Oke, next kita lanjut ke cerita selanjutnya. Selanjutnya ada daftar kematian. Kematian demi kematian menghampiri teman-teman sekolahku berurutan dari rumah Andi di blok A, rumah Silvi di blok B, rumah Bobby di blok C. Demi menyelamatkan diriku, aku memutuskan untuk tinggal di rumah Rudi di blok E. Sesampainya di sana, Rudi tampak ceria sekali. Sepertinya dia senang karena hari ini dia tidak lagi sendirian. Setelah kematian beberapa anggota keluarganya dan teman-teman kami. Berarti di sini yang diceritakan bukan hanya kematian teman-temannya, termasuk keluarga si Rudi itu sendiri. Kejadian ini sangat aneh, Rud. Banyak yang bilang perumahan ini terkutuk. Kataku saat makan malam berdua di rumahnya. Sambil mengaduk segelas susu, Rudi pun menjawab, Jangan khawatir, pembunuh itu akan ganti setelah ini. Banyak yang bilang perumahan ini terkutuk. sahutku lugas sambil merasakan ngantuk setelah meminum susu yang dibuatkan Rudi tadi. Dengan mata tajam dan senyum tipis, Rudi menjawab, Karena kamu tinggal di blok B di dalam daftar. Oke guys, di sini diceritakan sebuah pembunuhan oleh seorang psikopat. Tentunya di cerita ini sudah jelas diceritakan ini bukan cerita horor hantu ataupun setan, tetapi di sini jelas diceritakan bahwa ini adalah sebuah pembunuhan oleh seorang psikopat yang bernama Rudi. Dia membunuh teman-teman sekolahnya dan juga keluarganya. Di sini kalian bayangin aja sendiri, yang sekiranya kalian ingin berlindung pada teman kalian, tetapi teman kalianlah seorang psikopat itu, sehingga ada kata ibarat ingin berlindung tetapi masuk ke kandang macan. Wow. Oke, pelajaran buat kalian, jika kalian punya seorang teman, berhati-hatilah. Karena mungkin saja dia seorang psikopat atau... Oke, next kita ke cerita selanjutnya. Di cerita selanjutnya ada tok tok tok. Sepulang sekolah, aku nggak langsung pulang ke rumah. Aku dan teman-temanku memutuskan untuk bermain bola di lapangan sambil menunggu berbuka puasa nanti sore. Beberapa menit kemudian, perutku terasa mual. Aduh, kebelet nih, sahutku. Aku segera berlari ke kamar mandi di belakang sekolah. Sesampainya di sana, aku melihat pintu kamar mandi tertutup semua. Aku ketok satu persatu, tapi di dalam ada yang membalasnya.
Sepertinya penuh, sahutku dalam hati. Aku menunggu beberapa saat, tapi tidak ada yang keluar juga. Kemudian, aku memberanikan diri membuka satu persatu, dan aku kaget, dan aku berlari ketakutan. Oke guys, di cerita ini, endingnya sungguh membingungkan, karena di sini tidak dijelaskan apa yang dilihatnya. Apakah itu setan? Apakah itu orang yang lagi poker? Atau orang yang lagi sedang mandi? Tapi apapun itu, mungkin si pengarang ini ingin membiarkan si pembaca untuk menyelesaikan endingnya. Tetapi mungkin menurut aku, di sini dia melihat sesosok makhluk yang dimana di akhir cerita ada kata ketakutan. Oke, menurut aku lebih baik jika kalian pulang dari suatu tempat, itu alangkah baiknya jika kalian pulang ke rumah dulu, mempersiapkan segala sesuatu agar di jalan tidak terjadi hal-hal seperti ini. Mungkin kelihatannya tidak terlalu menakutkan, tetapi bayangkan sendiri, jika kalian lagi ingin membuang sesuatu, tetapi kalian menahannya terlalu lama, salah. Oke, next kita lanjut ke di cerita yang terakhir ada pulang kampung. Sepulang kerja, aku memutuskan untuk pulang kampung. Sesampainya di rumah, aku mengetok-ketok pintu, tapi tidak ada yang membukakan. Aku coba untuk mengintip dari jendela, suasana rumah sangat sepi. Sepertinya kedua orang tuaku tidak ada di rumah. Berapa saat aku mulai tersadar, ternyata aku sudah menjadi arwah akibat kecelakaan beberapa jam yang lalu. Berarti di cerita ini menceritakan seorang yang sudah meninggal, tetapi arwahnya pulang kampung ke rumah kedua orang tuanya. Tetapi dia tidak sadar bahwa dirinya sudah menjadi arwah. Sehingga pada saat di rumah, dia baru ingat kalau dirinya sudah meninggal. Wow, secara pribadi aku tidak ingin kalian membayangkan jika kalian sudah meninggal. Tetapi coba kalian mengerti cerita ini, di mana jika kalian dalam keadaan itu, kalian pulang kampung, tetapi kalian baru ingat bahwa kalian sudah tidak ada di dunia ini lagi. Apa yang ada dalam pikiran kalian? Oke guys, sekian video dari aku. Semoga hari ini kalian terhibur dan mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Dan di sini aku hanya ingin menghibur kalian saja. Dan aku ingatkan sekali lagi, jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini. Dan jangan lupa juga notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video dari aku. Dan akhir kata aku ucapkan salam. Secara pribadi aku tidak ingin menyuruh kalian atau dia membunuh teman-teman sekolahnya dan juga keluarganya. Di sini